Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kelompok saya akan menjelaskan uh, tentang eksplorasi data dan modeling terhadap hotel booking. Perkenalkan pertama di sini ada saya Iqbal Ismayadi, terus ada Agung, terus ada Taufik Abdul Aziz dan teman saya yang tidak bisa hadir, Matias Tarigan. Nah, di sini bagian pertama akan dijelaskan oleh Agung. Agung, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama di sini kita akan melakukan import Pandas, import NumPy, import Matplotlib, import Seaborn, dan juga import Plotly.express. Lalu di sini filenya di pad yang sudah tertera di situ. Ini datanya di df.head, ada banyak datanya. Terus ada df.shape dan di sini 32 kolom, ada 32 kolom. Contohnya ada hotel dan lain-lain. Lalu di sini ada df unik, jadi ini adalah nilai unik dari setiap kolomnya, ada berapa. Misalnya di hotel ada 2, di children ada 5. Udah. Di sini df.types. Ini tuh tipe dari datanya. Ada objek, ada integer. Lalu ini df describe. Lanjut. Di sini ada df is null. Jadi di sini menjelaskan apakah ada null atau tidak di dalam suatu kolom. Misalnya di children ada 4, di country ada 488, di agent ada 16.000, di company ada 100 ribuan, dan di yang lainnya 0. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih. Sini saya lanjutan. Oke, di sini kita melakukan lanjutannya untuk melihat kategori-kategori atau jumlahnya dari kategori itu ada berapa aja ya. Di pertama di situ ada untuk hotel. Kita lihat di situ ada situ hotel dan jumlah-jumlahnya. Ada juga arrival date, ada meal, country, market segment, semuanya itu sama ya, menampilkan jumlah data di berbagai nilai-nilai uniknya gitu, atau kolom ya, nilai unik ke bawah. Nah, di sini kita akan melihat di cancellation rate-nya berdasarkan country ya. Kita bisa lihat di sini hasilnya cancellation rate-nya. Tolong grafiknya. Nah, rata-rata sama ya, bisa dilihat hasilnya. Terus berdasarkan negara manapun gitu. Nah, selanjutnya ini ada correlation heat map of numeric variable. Jadi ini tuh kita melihat berdasarkan variabel cancel ini berkorelasi dengan yang mana saja gitu. Bisa dilihat di sini lead time dan cancel itu memiliki nilai korelasi yang tinggi, sedangkan yang lainnya itu nilai korelasinya rendah.
Lanjut. Nah, di sini kita masuk ke data cleaning. Di sini kami melakukan drop pada kolom company karena dia tidak terlalu terpakai. Kita lihat lagi dengan DFSet. Nah, tadinya 32 kan, sekarang berkurang jadi 31. Terus di sini kita melakukan clean kepada kolom bukan kolom, nilai undefined yang berada di market segment dan distribution channel. Nah, di sini kita drop kolom agent dan di sini kita drop nilai di country atau menghapus nilai di country yang nol gitu. Selanjutnya kita lihat setelah itu datanya juga berkurang dan kolomnya berhilang satu karena agen udah kita hilangkan. Nah, selanjutnya di ADR karena ADR itu tadinya objek, kita rubah jadi float. Terus di mil ada undefined, karena undefined sama dengan SC atau tidak punya, kita rubah undefined menjadi SC. Nah, kita lihat, yang undefined itu sudah tidak ada. Lalu selanjutnya di dev children, kita di sini mengisi di children yang kosong dengan 0. Nah, sekarang kita cek lagi is nullnya ada berapa? Kosong. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi data yang nol. Kita lanjutkan ke proses cleaning selanjutnya. Nah, selanjutnya kita lihat data-data yang duplikat. Di sini ada 31.000 data duplikat. Nah, kita drop data duplikat, kemudian kita cek lagi sudah tidak ada data duplikat. Terus kita cek datanya kembali, datanya sendiri sudah berkurang ya barisnya, tersisa 86.918 dengan kolom 30. Turun lagi. Nah, kita DF head ya. Sudah pada berubah ya. Lalu di sini ada eksplorasi data ya. EDA. Di sini menampilkan grafik berapa yang melakukan cancel dan berapa yang tidak. Bisa dilihat di sini yang cancel itu ada 27%, sedangkan yang tidak meng-cancel ada 72%. Nah, setelah dilakukan visualisasi, cancellation rate-nya itu berkurang. Yang sebelum datanya di cleaning itu 37, setelah dilakukan ternyata ada 27 data. Nah, selanjutnya bagian modeling akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya Taufikul Aziz akan menjelaskan mengenai bagian modeling atau prediksi. Nah, jadi pertama kita fitur selection dulu, data selection. Jadi maksudnya mana fitur dan mana target label. Yang di sini fitur yang kita drop is cancel karena itu merupakan target label. Terus reservation status karena fieldnya sama seperti is cancel, jadi itu merupakan output, beserta reservation status date yang merupakan tanggal dari keterangan output tersebut. Jadi keterangan pada saat reservation status, makanya di drop. Terus kan target labelnya is cancel, terus data yang tadi awalnya 0 dan 1 itu diubah menjadi cancel dan not cancel. Terus kita x.head karena x-nya si ini ya dicek lagi, akhirnya tinggal 27 kolom karena kan tadi tinggal 30 kolom setelah di data cleaning, kemudian di X di drop 3 kolom sehingga sisa 27 kolom. Kemudian di sini kita ada preprocessing atau transformasi. Jadi untuk market segment, country, hotel, arrival date month, distribution channel, deposit type, terus ada customer type, reserve room type, assign room type, itu
Karena itu merupakan tipe datanya objek, makanya kita ubah menjadi numerik. Jadi one hot encoding ini dimana misalnya di market segment ada beberapa ini beberapa n unit. Jadi setiap n unit itu dibagi menjadi field lagi sehingga akhirnya hasilnya di 01 atau true false. Itu untuk one hot encoding. Sehingga kita lihat kalau menampilkan lagi x.head akan menampilkan true false atau 01 pada bagian yang telah di one hot encoding. Kemudian kita lihat di label encoding. Nah, di sini saya memilih label encoding. Kami memilih label encoding untuk kolom mil ya. Untuk BB, HB, SCFB ini merupakan kategori untuk jenis sarapan atau makanan. Diubah menjadi 1, 2, 3, atau 4. Kemudian kalau kita lihat di bawah x.set lagi akan menampilkan mil 1, 1, 1. Jadi udah diubah jadi 0 dan 1, 2, 3, 4. Udah diubah. Sudah bukan BB, FB, atau SC lagi. Kemudian di atas. Nah, kalau value cons di sini kita lihat di bagian mil sudah diubah yang tadi awalnya BBHB, BBHB, FB, SC diubah menjadi 1, 2, 3, 4 beserta jumlah datanya, data yang uniknya tadi. Misalnya di SC itu ada 9054 gitu. Oke, kemudian kita lanjut ke split data. Jadi diubah nih, kita bagi datanya jadi X-train, test, ya train sama ya test. Jadi kita import processing, jadi min max scaler, terus sama train text split untuk membagi datanya. Kemudian di sini kita membagi datanya secara default ya. Defaultnya berarti 70 dan 30%. Jadi 70% untuk training dan 30% untuk data test. Kemudian kita lanjut ke model supervise. Di sini kita import dulu. Misalnya seperti confusion matrix yang bakal nanti akan jadi output setelah ada modeling. Terus ada classification report, accuracy score, precision score, recall score, terus ada F1 score buat menghitung akurasinya, evaluasi, jadi akurasi setelah kita prediksi. Kemudian setelah itu kita masuk ke logistic regression. Oke, logistic regression. Ini seharusnya masuknya ke metode K-fold validation. Jadi masuk ke K-fold. Jadi sebelum masuk ke modeling, sebelum masuk ke logistic regression, kita persiapkan dulu datanya preprocessing. Jadi misalnya mengimport K-fold validation, terus ada function for cross validation performance, terus yang convert K-train ya test menjadi array numpy, jadi bisa menjadi arraynya menjadi numerik lah. Terus ada predict probabilities and apply threshold, jadi nanti prediksi trainingnya thresholdnya 1 atau 0 gitu. Terus di conversion matrix atau classification report, jadi kan nanti setelah di modeling atau diprediksi kan nanti ada visualisasi mengenai conversion matrix. Nah, nanti di sana kita ubah target name-nya yang dari awalnya 0 dan 1, itu label 01, diubah menjadi not cancel dan cancel. 0 untuk not cancel dan 1 untuk cancel. Kemudian, ini biasa main of matrix, SDM jadi standard deviation, deviation of matrix, terus ada combine semua result. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke modeling. Jadi kita import dulu, misalnya kalau kita pakai logistic regression, import si logistic regressionnya.
Terus buat fungsi baru yaitu CLF, logistic regression, random state 25, and max iter 200. Kemudian kita latih modelnya menggunakan X-Train dan Y-Train. Terus setelah itu kita buat confusion matrix-nya atau visualisasinya yang nanti adanya precision, recall, F1 score, dan confusion matrix-nya. Bisa dilihat menggunakan logistic regression di sini kalau kita lihat ada untuk node cancel presisinya 0,81, recall 0,92, dan F1 score 0,86, terus cancel 0,67, recall 0,45, dan F1 score 0,54. Jadi di sini akurasinya 0,79 untuk logistic regression. Nah, untuk kita lihat yang pertama ada 14.420. Untuk 14.420 itu merupakan prediksi dari modeling dan juga aktual. Jadi aktual itu nilai target sebenarnya, jadi nilai sebenarnya yang telah diprediksi, nilai sebenarnya dari si data historinya, dari si dataset. Jadi dari si dataset dan nilai benar dari prediksi dari modeling itu bernilai 14.420 yang sama, yang jadi 14.420 ini yang diprediksi benar oleh logistic regression, dan aktualnya memang itu merupakan not cancel. Itu merupakan not cancel. Terus kemudian ada 1313. Ini 1313 adalah, nah, jadi itu tuh diprediknya cancel, tapi aktualnya itu not cancel. Jadi dipredik oleh modeling not cancel, sedangkan aktualnya itu not cancel. Jadi ada 1313 maksudnya yang error dikatakan salah oleh si modeling logistic regression. Kemudian masuk ke 3280. 3280 merupakan prediksi dari modeling logistic regression. Prediksi kalau yang not cancel ada 3280, sedangkan aktual datanya itu ada berdasarkan aktual data itu 3280 juga yang cancel gitu. Jadi 3280 yang cancel pada aktual data, sedangkan pada prediksi itu tidak cancel. Oke, lanjut boleh. Ini biasanya menampilkan setelah ini tabel mean, standard deviation dari recall accuracy, F1 score, recall precision. Terus masuk ke random forest, sama juga, cuman beda di importannya aja. Untuk random forest lebih untuk akurasinya lebih tinggi karena random forest merupakan menggunakan algoritma decision tree. Lalu random forest ini biasanya jika memprediksi nilainya selalu stabil, karena ya itulah, makanya di sini akurasinya tinggi dan juga errornya rendah. Boleh ke bawah. Kemudian ada XGBoost, kita menggunakan XGBoost juga ada. Jadi kita menggunakan 3 modeling, logistic regression, random forest, dan XGBoost. Bedanya cuma pada importan pada saat akan melakukan training. Di sini sama juga confusion matrix, akurasinya sama seperti random forest 84%, tapi perbedaannya ada pada hasil confusion matrixnya, walaupun cuma beda sedikit pada 14.343 dan juga ada 2021 untuk diprediksi not cancel oleh XGBoost, sedangkan pada actual data itu cancel gitu. Baik, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.